Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anisha Nafisyah dengan NIM 101052500073. Di sini aku akan menjelaskan tentang pentingnya akhlak, adab, etika, dan karakter. Secara pendahuluan, akhlak bisa diartikan secara garis besar bahwasanya sebuah perbuatan baik dan buruk. Sedangkan adab merupakan kesopanan, tata krama, spiritual, mengetahui hal yang pantas atau tidak pantas dilakukan. Sedangkan etika merupakan cara pandang tingkah laku baik dan buruk berdasarkan pendekatan rasional dan fisiologis, berdasarkan teori. Moral adalah tindakan baik atau buruk berdasarkan adat kebiasaan. Sedangkan urgensi dalam akhlak sering kali terjadi pada krisis moral eh, krisis moral yang merosot karena kurangnya penekanan pendidikan akhlak dan adab sejak dini. B. Kedudukan dan signifikasi utama. Akhlak itu sebagai pilar utama kehidupan. Keutamaan akhlak sendiri itu di atas ilmu. Sedangkan tujuan moral dan etika dalam Islam adalah mencapai kemaslahatan dunia ini dan ukhrawi. Sedangkan dalam Islam, akhlak itu merupakan cerminan keimanan kita sebagai seorang muslim. Implementasi karakter dan pendidikan dini. Jadi, penerapan karakter atau akhlak itu harus dimulai sejak dini. Yang paling berpengaruh dalam pengimplementasikan karakter yaitu peran orang tua. Karena orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sedangkan orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan anaknya sejak dini tentang akhlak-akhlak yang madmumah. Akhlak madmumah. Pembentukan karakter utuh atau karakter akhlak itu dibentuk melalui integrasi tiga unsur penting, yaitu pengetahuan dasar, afektif, dan psikomotorik. Maksudnya kognitif apa? Pengetahuan dasar. Jadi kita itu sejak dini sudah mengajarkan bahwasanya secara dasar akhlak itu sangat penting. Dan pengembangan, maksudnya pengembangan itu apa? Dengan menunjukkan bagaimana sih akhlak yang baik itu seperti apa. Dan psikomotorik itu pelaksanaannya. Jadi dikembangkan secara akal terus dilaksanakan dengan sesuai tuntutannya. Dalil Al-Quran yang terkait akhlak, adat, dan etika itu terdapat dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4, ayat 68 yang berbunyi wa innaka la'ala khalqi adim. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar beri pekerti yang agung. Yang kedua, Quran Surah Al-Mujadalah ayat 58. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmi darajah. Di sini ayat ini menjelaskan tentang Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi kalau kita memiliki ilmu, maka kita nanti akan bisa memperbaiki akhlak, dan karena ilmu itulah kita itu bisa dinaikkan derajatnya. Yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Luqman yang berbunyi wala ta'isru hatta kalinasi wala tamshi fil ardi marhan lanallaha la yuhibbul muhtalin fakhur. Artinya, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan aku. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan sangat membanggakan diri. Ini maksudnya apa? Jadi kita sebagai manusia itu harus memiliki akhlak ataupun adab etika kepada orang lain. Kita itu tidak boleh sombong. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa sombong itu merupakan salah satu akhlak yang tercela. Dalil hadis terkait akhlak dan adab. Nah, dalil ini diturunkan saat diutusnya kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berbunyi innama bu'istu la utimma makarimul akhlak. Jadi, alasannya Nabi diturunkan atau diturunkan di bumi ini salah satunya yaitu menyempurnakan akhlaknya orang-orang muslim. Dan hamba yang dicintai Allah, ahabul ibadallah ilallah ahsanuhum khuluqa. Jadi kalau kita sebagai seorang hamba memiliki akhlak yang hasan atau akhlak yang baik, maka Allah itu akan uhibbu, mencintai kita, mencintai hambanya. Dan prioritas adab itu sangat diutamakan
saat menuntut ilmu. Bahkan lebih menyukai belajar satu bab tentang adat dibandingkan 70 bab tentang ilmu. Ini menunjukkan bahwa dasarnya tendensi akhlak itu sangat penting dalam hidup ini. Implementasi praktis dan karakter dalam kehidupan. Jadi, kan kita tadi udah membahas tentang implementasi penerapannya dalam segi pembelajaran. Sekarang implementasi dalam praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akhlak itu pentingnya apa dalam kehidupan individu? Akhlak itu kan mencerminkan perilaku kita sebagai seorang muslim ataupun sebagai seorang manusia. Jadi akhlak itu nanti ada hubungannya dengan hablullah dan hablum minannas. Hablullah itu maksudnya apa? Jadi kita ketika ibadah ataupun berdoa itu tetap harus ada kayak tata cara atau akhlak yang baik. Nggak asal berdoa aja. Contohnya berdoanya kita nggak pakai baju yang pantas, nah itu kan kurang akhlak, kurang beradab. Nah, sama hablum minanas itu maksudnya kita sesama muslim, entah muslim ataupun non muslim, kita itu harus memiliki akhlak yang baik. Kesimpulannya, jadi fondasi secara universal, akhlak itu merujuk dari segi agama, sedangkan moral itu dari kebiasaan dan etika itu dari filsafat yang menilai tindakan baik dan buruknya seseorang individu. Dan akhlak dan adab adalah sebagai kunci. Akhlak dan adab ini sebagai kunci dalam pandangan Islam yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan akhlak itu diibaratkan akhlak itu lebih tinggi daripada sebuah ilmu. Pentingnya integrasi pembentukan karakter yang untuk memerlukan integrasi antara pengetahuan rasional, penghayatan nilai, pelaksanaan konkret tanpa nah, kita itu kalau dalam membentuk sebuah karakter, membentuk akhlak, kita itu yang pertama kita itu harus mengetahui secara rasional, secara etika akhlak itu seperti apa. Terus penghayatan nilainya kita resapi akhlak itu kayak gimana sih, dan barulah kita nanti menerapkannya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga ya bisa bermanfaat ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.